Seminggu lalu saya pernah ke rumah Bude dan saya mendapatkan ada sebuah barang itu milik istri saya, ketinggalan di rumah Bude. Aku yakin Bude pasti sering ketemu dengan istri aku. Gak mungkin Bude. Kalau sebentar Bude jangan bicara dulu Bude. Aku tahu Bude pasti menyimak sesuatu. Hendrik, kamu jangan membentak Bude saya Sebentar ya. Bang. Abang tahu, Mas Helmi juga harus tahu Mas Helmi. Ya, Saya oke. tersinggung, terus terang saya tersinggung. Saya diundang ke sini seorang diri, lalu saya dicibir sama kawan-kawan. Pada saat momen emosi itu nggak akan bisa ngerubah apapun kalau memang Allah bilang belum waktunya. Jadi pada saat itu kita memang problemnya minta restu itu adalah di saat mami masih emosi banget. Jadi waktu itu kita cooling down dulu, kita diam dulu dan nggak mau ngeluarin satu kata pun yang bisa bikin jadi serangan balik atau apapun. Saya waktu itu tujuannya adalah saya pengen menikah untuk prioritas saya. Mungkin orang-orang prioritasnya beda-beda ya. Kebahagiaannya mungkin ada yang dengan harta bisa bahagia, ada yang dengan kedudukan bisa bahagia. Nunjuknya ke belakang bukan ke samping. Kalau saya waktu itu saya dari hati saya merasa bahwa kebahagiaan saya adalah pada saat saya punya seseorang yang bisa menghibur saya, yang bisa bikin saya bahagia, bikin saya senyum, nggak pernah bikin saya nangis. Waktu itu jatuh sama suami saya, makanya saya pikir ini butuh pembuktian dan mami butuh pembuktian. Jadi saya butuh waktu untuk membuktikan dan saya butuh tangan Allah untuk merubah hati mami. Gitu. Sudah bisa berubah? Alhamdulillah waktu saya ya. Alhamdulillah waktu saya hamil terus saya melahirkan tanpa diapa-apain, mami juga lulus sendiri. Apapun yang terjadi jangan pernah give up gitu, jangan pernah menyerah untuk berdoa. Doa itu ajaib ya, dan Tuhan itu maha pengabul doa. Kita harus percaya betul. Dan kita akan maju ke yang ketiga. Ini satu episode yang demikian banyak dibahas oleh orang. Kita pernah rerun dan itu pun tetap diperhatikan orang dengan luar biasa. Tetap menjadi buah bibir yang tidak henti-hentinya. Dan ini memberikan kesan tersendiri loh untuk Mbak Re. Kasus ini, kasus yang paling nempel di hatinya Mbak Re. Oke, mungkin untuk merefresh kita lihat saja dulu. Ini dia episodenya. Berikut. Dia minta bantuan saya. Lobby kliennya, Mas. Hotel, di lobi? Di kamar. Awalnya begitu, Mas. Mas Hendri memaksa saya untuk berbuat lebih jauh lagi. Aku nggak pernah bilang kamu, perlu kamu tahu ya. Aku hanya meminta kamu untuk menemani klien aku. Tidak bertanggung jawab, inilah dia. Siapa yang nggak bertanggung jawab? Istrinya dipekerjakan sampai menemani orang lain. Kalau Anda menolak, kemudian suami marah pada Anda. Apa yang dilakukan? Dia pukul saya, Mbak. Bohong, saya nggak pernah pukul dia. Mana buktinya? Ini, Bu. Kamu tuh sadar betul sebetulnya keadaan ini. Kamu tuh sebetulnya suami yang edan. Ibu kita yang terhormat, saya paham dan saya menerima semua masukan dari ibu. Terima kasih. Tapi saya bukan Edan, saya Hendrik. Saya perintahkan dia, ini kan melakukan perbuatan yang baik, bukan saya suruh dia untuk maaf, mengecilkan diri. Kalau dia dibiarkan itu berarti kesalahan ada di tangan suami. Saya rasa rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan lagi. Saya mau cerai dan saya mau keluar dari ruangan Bisa ini. gitu dong. Aku udah muak, Mas. Cukup. Ayo. Yang jelas, saya punya prinsip, istri tua meraju, kembali ke istri muda. Kamu tuh bajingan ya, ternyata saya nggak tahu kamu. Udah kita nggak usah bersama. Henry sudah kembali datang ke studio. Istri Anda masih belum berhasil kita juga datangkan ke studio. Ya. Punya pengalaman pribadi untuk kasus yang sama. Boleh. Minta mikrofon. Minta mic-nya dong. Anda seorang pengusaha atau istri seorang pengusaha? Seorang profesional, suami seorang pengusaha. Tolong disebut nama dan apa yang ingin Anda sampaikan, Mbak. Anda kagum dengan Henry? Justru saya sendiri punya pengalaman yang hampir sama dengan istrinya Henry. Nonton waktu
Iya, Henry iya, tampil di sini, Pak? saya nonton. Itu benar-benar terjadi sama saya gitu loh. Suami Anda juga seperti itu? Iya, suami saya seperti itu. Saya harus menemani klien-kliennya dari Aha. urusan makan siang sampai saya melakukan sesuatu yang di luar batas. Kemudian Anda melakukannya? Dan suami saya juga tanpa punya rasa bersalah. Terus sekarang? Anda berpisah nggak sama suami Iya, Anda? saya sendiri saya tidak bisa menerima itu gitu loh. Dan Anda Karena juga berpisah? iya, saya berpisah karena saya pribadi saya juga mapan, tanpa dia pun saya bisa hidup gitu loh. Saya bisa membiayai anak saya. Jadi untuk apa saya terus memaksakan diri mengikuti kehendak suami saya yang benar-benar di luar jalur gitu loh. Saya benar-benar nggak habis pikir gitu loh. Dia benar-benar sama dengan Henry ini. Jadi saya pribadi nggak setuju dengan kelakuan suaminya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Hen, Anda waktu itu membawa seseorang istri Anda yang baru ya? Coba, Roro kalau nggak salah ya. Apa kabar Roro? Ya, saya rasa itu masa lalu saya, Mas. Jadi sebelum Maksud saya apa? lanjut, Mas, saya minta komitmen dari panitia, dari produser di sini. Ya. Hadirkan istri saya karena kalau nggak saya balik, Mas. Saya terus terang, saya dipanggil ke sini. Tujuan saya adalah ingin ketemu istri saya. Oh, Kalau jadi memang selama saya ini balik. Anda tidak pernah berhasil menemui istri Anda? Saya terus terang di sini saya Tetap lihat pergi. ada Bude. Saya tanya lagi sekali, di mana istri saya? Bude mana Bude? Iya. Ya sekarang Bude, Sofi di mana Bude? Bude bisa berdiri Bude? Ya. Kamu ini aneh. Suami tanya anak sama istri kepada Bude. Bukannya Bude yang harus tanya sama kamu di mana istri dan anak kamu. Bude jujur Bude. Seminggu lalu saya pernah ke rumah Bude dan saya mendapatkan ada sebuah barang itu milik istri saya, ketinggalan di rumah Bude. Aku yakin Bude pasti sering ketemu dengan istri aku. Gak mungkin Bude. Kalau sebentar Bude jangan bicara dulu Bude. Aku tahu Bude pasti menyimak sesuatu. Henry, kamu jangan membentak bude saya Sebentar ya. Bang. Abang tahu, Mas Helmi juga harus tahu Mas Helmi. Ya, Saya oke. tersinggung, terus terang saya tersinggung. Saya diundang ke sini seorang diri lalu saya dicibir sama kawan-kawan. Tidak. Oh, Tidak tidak. Kita ada. juga mengundang istri Anda. Kita Mana juga mengundang istri buktinya Anda. Mas? Mana Oke, kita lagi buktinya? berusaha, kita lagi berusaha. Istri Anda masih sampai sekarang masih belum bersedia untuk hadir. Gimana? Oke. Sah-sah aja kamu nuduh Ya. Bude, bertanya Bude dan sama Mas Helmi Bude. juga jangan kerjasama Bude. No, Dengar no, dulu ya. Tidak. Tapi terus terang aja Henry. Bude belum percaya sama kamu 100%. Hen, Anda Dua- sudah menghina istri Anda waktu itu, sekarang Anda seperti ini nih. Astagfirullahaladzim, Mas Helmi. Anda kan Karena orang yang apa yang sangat selama ini wah, kamu luar biasa, lakukan? kaya, sukses. Kenapa Anda menjadi seperti ini sekarang? Mas, Anda waktu itu dengan gagah, istri Anda pergi dan Anda membawa seseorang yang baru. Mana dia sekarang? sebentar. Anda berpisah? Enggak, Mas Helmi, aku mohon dengan sangat Mas Helmi. Ya, Itu ya, masa ya. lalu saya. Ya, masa lalu, oke. Mbak Dian jangan diungkit Mbak Dian. Oh, Itu ya masa lalu udah. saya. Tujuan saya kesini bukan untuk dihina. Saya bilang sekali lagi Mbak Dian. Apa tujuan Anda datang kemari kalau Mas begitu? Helmi, saya minta dengan hormat jangan ngangkat masa lalu saya. Oke, kita Saya tutup. diundang ke sini untuk menyelesaikan masalah saya. Mas Oke, Helmi. kita tutup masalah itu. Apa? Saya pulang. Kalau cara Mas Helmi saya pulang Mas Oke, Helmi. oke. Keinginan Anda dengan istri apa? Anda ingin istri Anda kembali tampil sekarang? Jelas. Mas Helmi. Oke. Oke. Oh, Baik. oke. Baik. Oke. Bude masih ada yang disampaikan. Kita punya sesuatu untuk Henry. Katanya dia berubah Mas Helmi, tapi dari sikapnya. Tapi ini Jangan-jangan cuma tata cara bicaranya memang Henry seperti jangan-jangan itu ada kali, di tes Bude. ya. Jangan-jangan istri Anda ada di luar melihat apakah Anda berubah. Boleh. Yang satu itu yang pernah Anda bawa tenteng dengan gagah, kita tidak akan bahas lagi. Ya, itu udah selesai ya. Oke. Itu episode yang akhir. Oke, Mas Helmi, kita sudah tidak berhasil membujuk Sofi untuk datang ke sini. Belum berhasil. Belum berhasil. Tapi Henry Tapi kita punya Sofi punya pesan untuk sesuatu. Henry. Kamu Kita tonton lihat dulu yang berikut sama-sama. ini dulu ya. Ayo, Kita lihat. kita lihat. Putar. Hidup saya sudah mapan. Karir saya sudah bagus. Saya sudah mampu menghidupi kedua anak saya tanpa suami saya. Tapi saya memang belum mengurus perceraian ini. Karena suami saya tidak mau menceraikan saya. Tapi dalam waktu dekat ini, biar pengacara saya mengurus semuanya itu. Jadi, dia tidak perlu mengganggu kehidupan saya dan anak-anak. Ini rekayasa Mas. Ini rekayasa Mas. Kalaupun memang istri Anda masih tidak percaya dan masih marah sama Anda, ya itu memang sudah aslinya. Memang Sofinya sudah memiliki sikap Hen, seperti kita buat itu. acara ini membuat pasangan yang hampir bisa menjadi bersatu. Tidak sebaliknya. Kita tidak pernah berusaha perusahaan yang mau bersatu kita pisahkan. Tidak.
Sekarang saya tanya Saya sama Mas punya Helmi. moral membuat acara seperti Saya ini. tanya sama Mas Helmi, Ya. dengan segala hormat, Ya. saya diundang sini buat apa, Mas? Menghina saya depan umum, seluruh Tidak. penonton? Tidak sama sekali. Lalu kenapa istri saya di mana? Saya tanya. Henry, Nanti akan datang Semua jawaban. orang diundang dengan istri kok saya enggak? Henry, Istri Anda belum kan- mau datang. Jangan, Bude, ini Saya Bude. mengatakan ya. belum mau datang. Ya, Bude, kerja silakan. sama dengan Mas Helmi. Bude tahu di mana Sofi berada, tapi Bude tidak akan pernah ngasih tahu di mana kamu berada, dia berada. Karena Bude masih ingat ketika kamu begitu dolimnya berdiri di situ, menghina Sofi, menghina Bude di sini semuanya. Bahkan mungkin masyarakat Indonesia tahu. Mohon stop, Bude. Cari di mana Sofi dengan cara kamu sendiri, dengan doa yang dibilang tadi. Aku mohon dengan hormat, Bude. Pak Aku Ustadz kesini bilang- diundang untuk menyatukan diri aku dengan istri aku, Bude.